Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Mutiara Adef dengan NPM 2308260081. Di sini saya akan menjelaskan pada blog Basic Endocrine and Metabolism dengan judul Endocrine Control of Growth. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai Endocrine Control of Growth atau kontrol endokrin terhadap pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses pertambahannya ukuran massa dan jumlah sel tubuh yang terutama terlihat dari pertambahan tinggi badan dan perkembangan jaringan. Proses ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik tetapi juga oleh nutrisi, lingkungan, dan hormon. Sistem endokrin berperan penting karena hormon mengatur proliferasi, diferensiasi, serta perkembangan tulang dan jaringan tubuh. Yang pertama, hormon utama pengatur pertumbuhan. Hormon yang paling penting adalah growth hormone atau GH. GH diproduksi oleh sel somatotrof di adenohipofisis. GH bekerja secara langsung karena pada beberapa jaringan, tetapi sebagian besar efek pertumbuhannya diperantarai oleh IGF-1 atau insulin like growth factor 1 yang terutama diproduksi oleh hati. Selain GF dan IGF-1, terdapat beberapa hormon lain yang mendukung pertumbuhan, yaitu hormon tiroid T3 dan T4, insulin, hormon seks, serta glukokortikoid. Hormon tiroid berperan dalam pertumbuhan linear dan permatangan tulang. Insulin mendukung pertumbuhan melalui efek anabolik dan membantu masuknya glukosa serta asam amino ke dalam sel. Kemudian hormon seks seperti estrogen dan testosteron berperan penting terutama saat pubertas karena menyebabkan growth support atau percepatan pertumbuhan. Sebaliknya, glukokortikoid dalam jumlah berlebihan dalam menghambat pertumbuhan karena meningkatkan efek katabolik dan menghambat kerja GH. Yang kedua, ada sumbu hipotalamus sampai hipofisis sampai ke target. Selanjutnya adalah sumbu hipotalamus. Pengaturan pertumbuhan dimulai dari hipotalamus. Hipotalamus menghasilkan GHRH atau growth hormone releasing hormone yang merangsang hipofisis untuk mengeluarkan GH. Sebaliknya, somatostatin menghambat rekresi GH. GH kemungkinan masuk ke sirkulasi dan bekerja terutama pada hati serta jaringan target untuk merangsang produksi IGF-1. IGF-1 inilah yang kemudian banyak bertanggung jawab terhadap efek pertumbuhan, terutama pada lempeng epifisis tulang. Sistem ini juga memiliki umpan balik negatif. Ketika kadar GH dan IGF-1 meningkat, keduanya memberikan sinyal balik ke hipotalamus dan hipofisis untuk mengurangi stimulasi GH. Dengan mekanisme ini, kadar hormon tetap terkontrol dan pertumbuhan tidak berlangsung secara berlebihan. Kemudian mekanisme kerja GH dan IGF-1. Untuk mekanisme kerja GH sampai IGF-1, GH pertama-tama memberikan dengan growth hormone receptor atau GHR pada sel target. Ikatan ini mengaktifkan jalur JAK2 atau STAT5 yang kemudian meningkatkan produksi IGF-1. IGF-1 selanjutnya memberikan dengan reseptor IGF-1 dan mengaktifasikan beberapa jalur intraseluler terutama PI3K atau AKT dan MAPK. Aktivasi jalur tersebut menyebabkan peningkatan proliferasi sel, diferensi sel, dan sintesis matriks. Pada lempeng epifisis, proses ini menyebabkan pertumbuhannya tulang secara memanjang sehingga akhirnya meningkatkan tinggi badan. Jadi secara sederhana dapat diingat, GH menjadi reseptor GH melalui hati, kemudian IGF-1 menjadi lempeng epifisis yang menjadi pertumbuhan, lalu tulang memanjang. Yang keempat, ada pertumbuhan tidak hanya ditentukan oleh hormon, ada beberapa faktor lain yang sangat berpengaruh. Pertama adalah nutrisi. Tubuh membutuhkan kalori, protein, vitamin D, kalsium, dan zinc untuk pembentukan jaringan serta tulang. Kekurangan nutrisi dapat menghambat pertumbuhan walaupun hormon pertumbuhan normal.
Kedua adalah tidur. Sekresi GH memiliki pola tertentu dan meningkatkan terutama saat tidur dalam atau tidur NREM, gelombang lambat. Oleh karena itu, kualitas tidur penting untuk mendukung pertumbuhan. Ketiga adalah aktivitas fisik. Olahraga teratur dapat mendukung sensitivitas terhadap GH dan IGF-1 serta membantu kesehatan tulang. Keempat adalah stres. Stres kronis dapat meningkatkan kortisol. Jika kortisol terus tinggi, proses pertumbuhan dapat terhambat karena mengganggu kerja GH dan IGF-1. Selain itu, penyakit kronis inflamasi berkepanjangan, malnutrisi, dan gangguan hormon tiroid juga dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan. Lalu ada peran hormon tiroid. Hormon tiroid yaitu T3 dan T4 juga sangat penting dalam pertumbuhan. Hormon tiroid membantu meningkatkan respon jaringan terhadap GH dan mendukung produksi IGF-1. Selain itu, hormon tiroid diperlukan untuk pertumbuhan tulang dan perkembangan sistem saraf pusat. Jika anak mengalami kekurangan hormon tiroid sejak lahir atau hipotiroid kongenital yang tidak ditangani, pertumbuhan dan perkembangan dapat terganggu. Sebaliknya, kadar hormon tiroid yang berlebihan dapat mempercepat pematangan tulang sehingga lempeng epifisis menutup lebih cepat. Akibatnya, walaupun pertumbuhan awal dapat terlihat cepat, pertumbuhan akhir justru dapat terganggu. Lalu ada gangguan pertumbuhan akibat kelainan hormon. Terakhir adalah gangguan pertumbuhan. Jika terjadi defisiensi GH pada anak, kadar GH dan IGF-1 menurun sehingga terjadi pertumbuhan yang lambat dan anak dapat mengalami perawakan pendek proporsional. Sebaliknya, jika GH berlebihan sebelum lempeng epifisis menutup, dapat terjadi gigantisme, yaitu pertumbuhan tubuh yang sangat tinggi. Jika kelebihan GH terjadi setelah lempeng epifisis menutup, maka tidak menyebabkan tubuh bertambah tinggi, tetapi menyebabkan pembesaran tulang dan jaringan lunak yang disebut akromegali. Selain itu, terhadap resistensi GH, misalnya pada sindrom Laron, pada kondisi ini GH dapat ada atau meningkat, tetapi reseptor mengalami gangguan sehingga produksi IGF-1 menurun dan pertumbuhan menjadi pendek. Untuk kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan proses kompleks yang dikendali oleh interaksi antara GH, IGF-1, hormon tiroid, insulin, hormon seks, nutrisi, tidur, dan faktor lingkungan sumbu utama yang perlu diingat. Kemudian keseimbangan hormon sangat penting. Kekurangan maupun kelebihan hormon dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, sehingga sistem endokrin memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Demikian penjelasan saya mengenai endocrine control of growth. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.